munculnya sebuah video ini yang sejak kemarin ya muncul sebuah video di TikTok itu yang menunjukkan bahwa Felix ini korlap aksi kerusuhan di Grand Kemang itu ternyata hadir dalam sebuah acara dari Partai Golkar. Nah, di media sosial ini spekulasinya mungkin kemana-mana, dan ini kemudian dikait-kaitkan dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan kemudian Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Viral sosok yang kemudian yang membubarkan diskusi diaspora di Hotel Kemang kemarin begitu. Kepergok pernah ada di acara Golkar, kabarnya begitu ya. Artinya apa? Artinya ada apa di balik ini semua? Apakah ini pelakunya ini ya, pelaku pembubaran ini ya, apakah mereka kader Golkar atau simpatisan Partai Golkar? Nah, seharusnya nanti ya biar Bahlil lah yang mengklarifikasi itu begitu. Karena kita lihat biar tidak menjadi cermin yang rusak pada demokrasi yang dilakukan oleh Partai Golkar. Kan begitu seharusnya. Ini sosok pelaku pembubaran diskusi diaspora di Hotel Kemang ya, kepergok pernah ada di acara Golkar. Ini gimana logikanya begitu kan ya? Apakah simpatisan orang di situ atau bagaimana? Ini segera dikonfirmasi biar tidak menjadi bola liar begitu kan. Nampaknya hal-hal kayak beginian tidak boleh begitu kan. Apakah ini menjadi simpati atau orang-orang mereka? Tapi dari raut wajah mereka ya, nampaknya banyak sekali, nampaknya begitu. Apakah ini adalah simpatisan Partai Golkar atau siapa? Ya semoga saja nanti kader Golkar yang mengklarifikasi itu. Tapi dari segi ya penampilannya ini berbeda. Dari segi bajunya mereka putih dan hitam begitu kan, berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain ini kan sudah jelas pakai loreng-loreng seperti jargon dari Partai Golkar kan begitu. Ya, mulai dari ini semua begitu kan ya, pakai loreng-loreng seperti ini kan mungkin ada simpatisan dari Partai Golkar atau ada apa dan sebagainya begitu kan ya. Sehingga mungkin kalau pakai berwarna kuning juga atau berloreng-loreng seperti itu, mungkin bisa indikasi ya dugaan kuat bahwa ini adalah simpatisan dari Partai Golkar. Tapi kan dari segi bajunya kan bukan berbeda begitu ya. Kan ini kan berbeda. Ya, makanya dengan adanya seperti ini, maka orang-orangnya harus ya kita telusuri aja mereka begitu kan. Artinya secara tidak langsung Partai Golkar harus memberikan klarifikasi bahwa dia bukanlah kader atau simpatisannya. Jadi artinya apa? Artinya dengan hal-hal video seperti ini viral ya di media sosial di situ. Menandakan apa coba kalau seperti ini? Nah, makanya saya berharap bahwa di kemudian hari orang-orang seperti itu jangan dipelihara begitu kan ya. Karena kalau toh pada hakikatnya sana sini lalu kemudian sebagai merusak sana sini begitu kan ya, penggusuran sana sini, jangan-jangan dari kelompok-kelompok ya orang-orang yang kemudian bisa disuruh. Ini menurut saya nanti kita tunggu saja ya, kita tunggu saja. Tetapi baca komentar-komentar netizen terlebih dahulu ya. Ini pelaku pembubaran diskusi diaspora di Hotel Kemang ya, kepergok pernah ada di acara Golkar ya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Apakah korelasinya Fufu Fafa dengan korban? Nah, kita lihat saja nanti ya. Bagian dari skenario mengacak-ngacak Golkar ala Mulyono. Jangan-jangan intelektualnya dalam order ya, perusuh dan pembubaran paksa diskusi dari Golkar. Ini komentar netizen. Pertanyaan begitu kan ya, dari Bang Adi. Ada yang mengatakan sengaja dipelihara. Ini sangat memalukan kata netizen ya. Artinya apa? Artinya kan ini bukan simpatisan begitu kan ya. Ini bukan simpatisan, bukan kader. Kalau mereka simpatisan, saya kira bajunya juga loreng-loreng ya, seperti ini begitu. Ada kuning, ada hitam begitu kan. Tapi ini kan berbeda begitu. Ini menandakan apa coba ya? Jadi artinya apa? Artinya kalau dia punya masa ya, yang kemudian masanya di situ adalah bisa membubarkan ini, membubarkan itu, kita tunggu saja. Ini negara demokrasi loh begitu kan ya. Ini negara demokrasi bukan negara preman ya. Artinya apa? Artinya negara-negara di situ ada hak konstitusi, ada kebebasan berpendapat.
Makanya kebebasan berpendapat itu jangan dirampas hak-hak orang ya dengan ambisi kekuasaan, dengan ambisi karena disuruh dan sebagainya. Tidak boleh di negara kita. Ya kalau mau kalau mau jadi preman jangan di sini negara kita. Negara kita adalah menganut sistem demokrasi. Tidak ada yang kebal hukum di negara kita. Makanya dengan adanya seperti ini maka banyak yang kemudian simpang siur begitu kan. Wah, simpatisan inilah, simpatisan itu dan sebagainya. Coba kita baca saja ya biar jelas dari mana asal usul mereka ya. Bahkan ini sosok pelaku pembubaran diskusi diaspora di Hotel Kemang Kepergok pernah ada di acara Golkar ya, ngeri-ngeri sedap ternyata. Salah satu pelaku pembubaran ya diskusi diaspora Forum Tanah Air FTA Hotel Grand Kemang Kepergok pernah menghadiri acara Partai Golkar. Terbukti dari sebuah video yang diunggah oleh akun X ya, Ian Yarsim, pria dengan ciri khas rambut dikucir rambut mengenakan baju batik. Bahkan satu sisi diduga pria tersebut malah adalah Felix A. Kawali, salah satu pelaku yang belum lama ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan dalam video tersebut ditampak bergabung dengan teman-temannya yang mengenakan baju loreng ya. Ini kita saja begitu kan. Dari segi video ini begitu memang tidak pakai baju loreng itu. Makanya dengan adanya seperti ini ya, orang-orang seperti itu jangan dipelihara begitu. Siapa di balik itu yang harus kita usut begitu kan ya. Harus kita usut si orang-orang itu. Patut diduga bahwa mereka bergabung dalam suatu organisasi masyarakat atau ormas. Sementara ya Said Didu yang merupakan salah satu anggota diskusi diaspora pun tampak menanggapi videonya. Sebetulnya viral aksi maka premanisme yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal dalam acara diskusi diaspora di Hotel Grand Kemang Sabtu 28 September 2024. Acara itu dihadiri para tokoh dan aktivis ya. Seperti Abraham Samad, Din Samsudin, Fahru Rozi dan Sunarko ya. Bahkan para pelaku pun merusak sejumlah properti hingga mencopot backdrop acara. Bahkan para pelaku pun merusak ya sejumlah seperti hingga mencopot blackboard acara. Pelaku diperkirakan sekitar 30 orang. Bahkan kandidat demikian ya, kendati demikian polisi telah menetapkan 2 tersangka itu. Artinya apa? Artinya bahwa hal-hal begitulah yang kemudian mungkin akan tahu Pak Said Didu siapa dalang dibalik itu semua begitu kan. Pasti mungkin salah satunya. Karena kita tidak tahu begitu kecuali mereka ya, karena mereka satu sisi bisa saja dikenal sebagai aktivis begitu kan. Maka kemudian ini kan menjadi catatan penting begitu. Ada kaitannya dengan apa begitu ya. Makanya dengan adanya seperti saya menganalisis bahwa ini satu gelombang ya, satu kelompok mereka dengan akun Fufu Fafa. Bisa saja begitu ya, bisa saja seperti itu ya. Makanya dengan adanya seperti ini adalah semuanya pendukung seorang Jokowi, kan begitu logikanya ya. Jelas-jelas ini adalah pendukung seorang Jokowi. Fufu Fafa juga pendukung seorang Jokowi ya. Nantinya kita lihat saja apakah orang-orang seperti ini akan kepergok lagi atau bagaimana. Pasti punya rekam jejak yang ada begitu kan ya. Dari sinilah kita tahu dan bisa melihat begitu urusan-urusan yang kemudian siapa yang menyuruh itu. Makanya saya yakin dan saya yakinnya nanti begitu kan, ketika orang yang menyuruh itu ketangkap, ya semuanya akan terbongkar semua begitu ya. Bisa saja ini terbongkar semua. Kita tunggu saja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.